Bagaimana menjadi seorang penghipnotis yang penuh wibawa, penuh karisma, dan mampu menghipnotis siapapun? Kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagaimana nanti Anda bisa menjadi seorang penghipnotis yang sangat hebat, penuh wibawa, penuh percaya diri, dan tentunya mampu menghipnotis siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Terlebih dahulu saya ingatkan bahwa pengumuman yang sudah saya buat kemarin tentang super diskon, maka saya ingatkan kembali, sudah ada yang terdaftar. Dan untuk itu, bila Anda ingin mendapatkan diskon yang sangat luar biasa ini, silahkan Anda segera mendaftarkan dan menghubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video. Karena ada batas akhirnya, ya, dan pesertanya sangat terbatas sekali. Jadi kesempatan Mas ini sekali lagi saya ingatkan buat Anda agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang penghipnotis yang hebat tentu saja tidak hanya Anda paham tekniknya. Apakah cukup Anda menghipnotis membuat orang lain tidur sudah dikatakan Anda sebagai seorang penghipnotis yang hebat dan mumpuni? Dan jika Anda sudah mengikuti pelatihan hipnotis, hipnoterapi, pelatihan self-hipnosis, apakah Anda sudah mendapatkan intisari tentang ilmu hipnotis? Kita cek, ya, melalui video ini saya ingin mengetes kepada diri Anda. Bila Anda sudah mempraktekkan dan Anda pernah menghipnotis, namun ketika Anda mempraktekkan ke orang lain dan Anda tidak bisa, bahkan kepada orang yang sama di lain waktu, Anda gagal menghipnotis, apakah itu diartikan Anda sudah sebagai seorang penghipnotis? Ya, tentu saja Anda seorang penghipnotis, tetapi penghipnotis yang untung-untungan. Karena nyatanya memang Anda sudah pernah bisa menghipnotis, walaupun ada juga yang gagal ketika menghipnotis. Ini menandakan bahwa Anda termasuk golongan seorang penghipnotis yang untung-untungan saja, ya. Anda hanya menghafal tekniknya saja, sebab Anda tidak tahu intisari daripada ilmu hipnotis. Anda tidak mengerti apa itu hipnotis. Bila Anda ingin menjadi seorang penghipnotis yang super handal, super hebat, maka Anda harus mengerti dan memahami pondasi ini. Apa itu? Yaitu Anda memahami jiwa atau roh hipnotis itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Bila Anda sudah memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa Anda ini sudah menyatu padu dengan ilmu hipnotis itu sendiri, maka Anda layak disebut sebagai seorang penghipnotis. Seorang penghipnotis yang hebat tidak terpaku pada teknik saja, tetapi dia sudah menjiwai, yang artinya hipnotis adalah dirinya. Dirinya adalah hipnotis. Oke, mulai dipahami? Jadi bedakan orang yang praktek hipnotis dengan teknik saja dengan orang yang sudah menyatu dirinya dengan ilmu hipnotis. Orang yang jiwanya sudah menyatu dengan ilmu hipnotis, maka dirinya adalah hipnotis itu sendiri dan hipnotis adalah dirinya, ya. Paham? Jadi masukkanlah energi, spirit, roh atau mental hipnotis itu menjadi bagian diri Anda sepenuhnya. Jika Anda sudah paham ini, Anda akan sangat mudah untuk menghipnotis siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sebab Anda sendiri itu adalah hipnotis. Anda adalah seorang hipnotis yang berjalan, ya. Pahami itu. Anda adalah seorang hipnotis yang berjalan. Bukan saja ketika Anda sedang mempraktekkan hipnotis ke orang lain. Tidak. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Anda, dalam keseharian Anda adalah hipnotis. Anda menyadari sepenuhnya siapa diri Anda. Anda memang adalah seorang penghipnotis.
Semisal orang mengenal saya Mas Nuk adalah hipnotis. Jika orang mendengar kata hipnotis, maka mereka akan teringat dengan Mas Nuk. Jika orang menyebut Mas Nuk, maka mereka melabeli saya adalah master hipnotis atau guru hipnotis. Itu yang saya maksud. Jadi siapapun yang sudah memahami jiwa hipnotis, dia akan menjadi seorang penghipnotis sejati, penghipnotis yang penuh wibawa, penuh karisma, dan penuh kuasa untuk menghipnotis siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Anda ingat seorang pembalap, bagaimana ketika dia melakukan trek di lintasan balapan tersebut, antara pembalap dan motor balapnya ini sudah menyatu padu. Ya, jadi ketika Anda mendengar orang menyebut kata Valentino Rossi, di pikiran Anda, Valentino Rossi adalah pembalap. Dan bila orang lain menyebut tentang pembalap, maka yang terngiang di pikiran orang adalah Valentino Rossi. Dipahami? Demikian juga dengan yang namanya sepak bola. Bola adalah Ronaldo atau Messi. Messi adalah bola itu sendiri atau sepak bola itu sendiri. Oke, dipahami? Caranya untuk supaya masuk di pikiran Anda, ya, masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar Anda. Bayangkan jika saat ini Anda ini sedang menyetir mobil. Tentunya antara Anda dan mobil tersebut menyatu. Anda adalah mobil tersebut dan mobil tersebut adalah Anda. Maka ketika Anda menjalankan mobil itu, sebenarnya Anda tidak sedang mengendari mobil tersebut, tetapi Anda dan mobil itu memang sudah berjalan secara otomatis, ya. Bedakan dengan orang yang baru menyetir mobil atau belajar menyetir mobil. Tentu Anda ingat ketika awal-awal mulai belajar, Anda belum merasa menyatu dengan mobil sehingga banyak kesulitan di sana. Untuk mengoper personeling saja Anda harus menghafal. Untuk ngegas dan ngerem saja Anda harus berpikir. Untuk melihat kaca spion saja Anda masih takut, masih ragu. Ya, awal belajar menyetir. Coba Anda ingat-ingat. Anda tengok ke kanan melihat spion kanan, tiba-tiba setir sudah kemana gitu. Anda melihat spion tengah di atas, ya, roda Anda sudah kemana. Artinya ini belum menyatu padu. Itu juga sama ketika Anda ini belajar hipnotis. Jika Anda sudah menyatu padu, jiwa hipnotis ini sudah menjadi bagian sepenuhnya dari diri Anda, maka Anda adalah hipnotis dan hipnotis adalah Anda. Lantas, bagaimana caranya agar Anda ini bisa menjiwai bahwa Anda ini adalah seorang penghipnotis? Maka buatlah sugesti atau anchor di pikiran Anda melalui metafora. Apa itu metafora? Metafora adalah perumpamaan. Tentunya perumpamaan yang sangat memperdayakan. Katakan kepada diri Anda sendiri, semisal begini, saya adalah seorang penghipnotis sejati. Saya mampu menghipnotis siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Setiap perkataan saya, orang lain akan menurutinya. Setiap pandangan mata saya mampu mempengaruhi siapapun lawan bicara saya. Itulah contoh-contoh metafora. Jika Anda sudah mahir membuat metafora kepada diri Anda sendiri, otomatis Anda akan mahir membuat metafora kepada orang lain, dan Anda akan menjadi seorang penghipnotis sejati yang mampu menghipnotis siapapun, dimanapun, dan kapanpun juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hipnosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.